biasanya di bioskop ada tuh yang udah dipotong-potong kayak tiba-tiba bener-bener menjauh gitu. Reka adegan gini tuh tiba-tiba Udah kayak gitu kan kayak hello bitches. Ini signature aku ini. Jadi guys, hari ini jam 10.40 kita mau mata kuliah sejarah perfilman karena saya anak sejarah, terus beliau ini anak sastra Inggris kan. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya, tapi kayak why not bro. Jadi di satu sisi memang film yang paling disukai juga film yang paling dibenci karena perputarannya kan. Jadi kita baru keluar dari kelas apa Bisma? Sejarah perfilman. Berapa ratingnya kelas hari ini? Kan rasanya setiap hari masuk ya maksudnya? Iya, menurut kamu dari hari biasanya hari ini tuh berapa gitu loh? Kalau dibandingkan beliau biasanya? 7 mungkin. 7? Soalnya aku lebih suka dia banyak materinya. Oh tadi itu nggak banyak materinya? Insight-nya banyak. Maksudnya kan Tadi dia nggak banyak insight-nya berarti? banyak, tapi tuh kayak ya itu kayak kurang to the point gitu. Melebar gitu ya? Melebar. Pak siapa namanya? Pak Soeharto. Harto. Apa yang udah kamu dapat hari ini? Coba jelasin. Pertama ini sih Bisa kedepanan nggak? Oh, iya. Ini loh kita nggak punya mic yang nge-record kita. belum terfasilitasi ya. Iya, makanya kamu ayo dong. Ini sih aku kira ya pas dia kan itu sebenarnya nonton The Raid 2 guys. Dia nonton The Raid 2. Aku kira dia mau bahas tentang sejarah sensor film Indonesia itu. Soalnya yang tahun lalu pertemuan kemarin tuh bahasnya mendekati itu. Ternyata mau bahas tentang direkturnya gitu. Jadi kayak Agak disappointment. sedikit tapi agak FYI juga baru tahu ternyata direkturnya tuh orang luar negeri yang di Red 2 itu. Aku baru tahu. Oh, kamu kira orang Indonesia? Begitu. Soalnya Apa lagi? terus hari ini balik apa tiba-tiba lupa nih. Dia di kelas sibuk kepangan rambut. Kelihatan. Tapi beliau tuh biasanya fokus ke perfilman Indonesia atau Indonesia. Oh gitu. Tadi di pertanyaanku justru nggak ada Indonesia ya. Aku Iya. kebayang-bayang ini loh Western culture. Soalnya kan aku kan tuh di Sasing tuh fokus Western culture udah. Jadi apa-apa tuh dikaitkan ke Western, source-nya Western gitu loh. Oh iya, tapi kalau Pak Harto selalu ke Indonesia sih. Iya ya. Aku malah tanya tadi tentang Amerika, Korea, Jepang. Tapi nggak sih, apa kan itu kan masuk masih ya umum, pertanyaanku masuk tuh. Nah. Tapi nggak nyeleneh banget kan? Enggak lah. Masuk kan? Masuk apa itu normal. Tadi tuh kita sebenarnya bukan bahas perfilman yang lebih ke isu nggak sih? Isu kalau misalnya Indonesia nih mau gimana pun juga tetap akan di bawah negara yang lebih berkuasa gitu. Karena kita itu memiliki kecenderungan mengikuti globalisasi kayak apa yang lagi tren, semua ikut itu, semua rame-rame bikin itu. Jadi tidak berfokus pada menciptakan sesuatu yang baru atau menguatkan hal itu yang potensial gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari potensi itu banyak banget Indonesia ternyata. Aku baru tahu juga kalau yang itu ternyata stylenya itu udah mendunia di luar. Jadi style pertarungan yang kita anggap itu sangat lebay dan tidak berkelas, yang pertarungan kolosal dulu tuh itu ternyata sangat bernilai di mata orang yang tepat. Ya, sutradara Indonesia kurang melihat itu sebagai potensi dan akhirnya yang bisa mengelola dengan baik orang luar. Iya benar-benar. Jadi jauh lebih bernilai di mereka gitu kan. Nah, mungkin, tapi itu aktornya berarti ngambil orang Indonesia? Iya itu Iko Uwais. Semua Indonesia sih. Aku lihat aktornya kan. Tapi tetap sutradara dan produksi sutradaranya kan semua ya. orang sana. Mayoritas orang sana sih, direkturnya juga. Ternyata ya itu kan The Raid 2 kan. Dia juga bikin The Raid 1, direkturnya dia juga. Habis itu
film Merantau direkturnya dia juga filmnya Iko Uwais itu. Nah mungkin karena yang direkturnya itu orang luar negeri, jadi dia udah paham nih maksudnya yang dibutuhkan Hollywood tuh gimana gitu, dengan potensi yang dimiliki Indonesia, jadi akan jauh lebih unik. Itu kan lumayan ini gak sih waktu Batu nonton gak sih itu? Yang mana? The Raid. That is the first time I So saw that- the video. Tapi itu famous banget emang di kalangan Iya. per Termasuk waktu tahun 2016-an 2015-an kan. Nah, itu termasuk film action yang mendunia waktu awal-awal rilis, karena memang brutalnya itu sih. kayak detail-detailnya Nah, terus termasuk yang berani banget ya pendekatannya. termasuk yang ini sih benar kata Pak Harto. Kayak nggak dibuat-buat gitu. Kan biasanya kalau action sekarang tuh kayak apa sih, Terlalu banyak lebay efek banget, dan slow lain-lain. motion misalnya. Itu sengaja disensor. Teknik-teknik yang digunakan terlalu rumit, nggak bener-bener original dasarnya. Iya. Kemudian dari segi kekayaan koreografi, Bener-bener. Nah, itu tuh masuk. silat itu terpilih menjadi yang sangat menjual jika difilmkan. Soalnya kalau dari realitanya emang yang paling ini Muay Thai kan ya. Iya. Cuma Muay Thai itu nggak terlalu kaya koreonya, cuma ada berapa titik 8 ya, 8 titik ini yang bisa disoroti. Jadi nggak terlalu menarik saat Variasikan. disajikan. Nah, kalau Justru silat itu yang beda. wow. Terus ini Indonesia adalah negara 5 terbesar penikmat film biru. Film hot. Iya. Dan juga ini apa yang negara-negara dengan embel-embel Islam, apa tadi, Pakistan, Turki. iya, Turki juga menjadi 5 besar itu. Tapi yang nomor 1 tetap Amerika ya. Iya. Nomor 1 Amerika. Yang mau produksi Jepang sendiri kalah sama, maksudnya yang menikmati malah kita orang Indonesia. Bisma seberapa? Enggak. Oh, enggak. Ya, saya Boleh ya guys ya. Soalnya komik, tapi yang komik boleh. menonton film Blue terlalu banyak itu dapat mempengaruhi kerja otak kita, makin lambat, terus Matikan saraf ya? iya, benar-benar banyak saraf yang akan useless kalau kita keseringan mengkonsumsi itu. Jadi bagi mungkin kalian yang udah kecanduan atau gimana, sebisa mungkin lah dikurangi. Memang susah ya kalau untuk langsung berhenti, tapi bisa kayaknya untuk mengurangi sampai akhirnya nanti nggak terlalu. Tadi kan Baju nanya tentang apakah suatu film itu mencerminkan apa yang kurang di negaranya. Iya, gitu. apa yang mereka harapkan gitu loh untuk negara mereka ke depannya. Tapi sebenarnya nggak sepenuhnya benar sih. Jadi film itu bisa jadi alat untuk ya kapitalisme negaranya itu sendiri gitu. Awalnya aku mikir film di tiap negara itu dibuat berdasarkan kebiasaan. Maksudnya kayak aku kebiasaan ngomong kayak Gak apa-apa. I want to decrease that, mengurangi kosakata itu. Jadi seperti Jadi itu nanti dipotong ya guys. seperti film itu menampilkan sesuatu yang emang deket dengan negara itu. Ya, kita punya kebiasaan ini ya udah ditampilkan apa adanya, itu banyak. Nah, aku mikirnya gitu Bisma awalnya. Cuma aku pas baca artikel itu, banyak negara yang memvisualkan sesuatu yang sangat jauh berbanding terbalik sama kenyataan gitu loh. Tapi itu juga make sense kalau dilihat dari gimana produksinya. Film Korea banyak film romantis ya karena angka pernikahannya rendah. Kemudian Jepang angka kelahirannya rendah. Akhirnya dibuat film banyak yang untuk merangsang seperti itu. Tapi kata Pak Harto tadi kan juga ini bisa dibenarkan meskipun nggak mutlak gitu loh, alasan itu, motif itu tersebut. Kemudian Amerika yang banyak menampilkan film hero karena mereka merasa Negara yang nggak aman. Cuma alasan utamanya ya kapitalisme itu tadi. Apa yang sangat potensial dan dinikmati banyak orang, itu yang akan digarap. Seperti itu.
terus Indonesia menggarap banyak film horor. Apa tanggapan kamu? Bener juga sih. Semenjual itu kah? Iya, Tapi kan betul. horor Indonesia kata bapak tadi miskin banget, kayak nggak modal, tinggalnya di jalan-jalan. Itu juga mencerminkan apa yang terjadi di Indonesia mungkin ya, dengan bentuk budayanya sebenarnya. Aku loh udah kemarin aku bahas tentang topik ini loh sama Fiska, Iya kah? tentang hantu, perbedaan Indonesia. hantu Indonesia dan negara-negara lain. Jadi kayak segak ada harga dirinya itu loh Hantu Indonesia. Kayak dari ya tempat tinggal, terus outfit gitu loh, cuma kain kafan, cuma baju compang-camping, sedangkan di luar tuh kan berjas, vampir, berkelas gitu. Tinggalnya di kastil-kastil, sedangkan di Indonesia di Tapi sebenarnya akan sama nggak sih? Mungkin itu karena faktor negara berkembang dan negara maju. bisa jadi. Nggak sih? Tapi juga banyak kok film Indonesia yang menampilkan film berkelas gitu ya, misalkan Mana dari contoh bangsawan-bangsawan. film? Ini loh, apa judulnya aku lupa, yang dia bangsawan terus dibunuh suaminya tapi dia tetap elegan gitu, dan dengan memakai Mona Lisa. baju kebaya upper classnya. Apa itu? Kan nonton. Pakai baju merah. Oh, ini si manis dari jembatan Ancol. Itu mah ada di jembatan tinggalnya dia. Gelandangan dia. Sebenarnya aku pernah baca ya di salah satu, aku waktu itu beli komik ya, isinya adalah 100 hantu di Indonesia. Kenapa jadi bahas hantu dah? Enggak, tapi maksudku adalah sebenarnya masih banyak, kayak banyak banget yang bisa di apa tuh? Difilmkan tentang Hantu hantu-hantu Indonesia. Indonesia yang lebih unik, enggak cuman misalnya sekarang lagi maraknya kayak Banyuwangi sama kayak gitu kan. Bisa di ini aja sih. Iya, kalau uniknya mah emang banyak banget, beragam, apalagi dengan budaya dan pulau-pulau yang banyak gitu kan. Cuma emang top 3-nya itu kan emang udah top, ya nggak top 3 lah, pokoknya top teratas itu kan emang yang paling sering muncul dan menjual nggak sih, udah yang paling Iya sih, bener-bener. Nah iya, ini aku udah seperti mindset yang aku bicarakan, mindset orang Indonesia pada umumnya, yang kita kecenderungan mengikuti yang udah tren gitu kan. Nah, sedangkan dia udah mulai masuk nih, ini pengajarannya Pak Harto dengan harus baru bisa sekali melihat sesuatu yang potensial, yang nggak pada umumnya. Itu sebenarnya yang harus diterapkan dia. Jadi kita jangan cuma lihat oh yang udah tren ya ini, yang top ya segini dia. Jadi kita fokus ke yang udah disorotin. Ini masanya kita mencari hal-hal yang ya mungkin prosesnya bakal lebih lama dan lebih rumit ya, tapi nanti hasilnya ibaratkan kita kerja ke orang sama kita bangun usaha sendiri. Kalau kerja orang kan proses awalnya yang gampang, Iya. tapi ke belakangnya ya biasa-biasa aja. Ya Sedangkan udah kalau cuma bikin gitu doang gitu. usaha sendiri kan susah banget di depannya, tapi kalau berhasil boom. Bener. Jadi sama halnya dengan kita mencari potensi sesuatu terhadap sesuatu. Jadi cari yang belum dilirik atau belum terap. Bener. Apa hantu yang menurut kamu keren tapi belum banyak dilirik? Tit. Ini sih nggak ada sih, lupa semua loh. Itu yang kamu bilang 101 komik tadi apa? Dari 101 itu nggak ada satupun yang kamu ingat. Lupa semua. Oke. Dia Jeruk short purut in term. nggak sih sekarang? Ngerasa nggak sih hantu jeruk purut itu sebenarnya hantu dari Jakarta kan? Nah, tapi itu maraknya itu orang sering bikin itu di tahun 90-an, 80 ke 90-an, tapi sekarang udah nggak ada. Itu sih. Ini apa kalau hantu jeruk purut itu gimana sih, maksudnya apa? Drone siapa? Wow. Siapa bawa drone ke kampus, keren sekali. Nambah siapa? Mana? Itu di atas loh. Itu loh. Mana sih? Oh, ini ketutupan pohon. Asli. Next guys. Siapa yang Kenapa STE? mana orang? Pengen beli drone biar kita Tiba-tiba vlognya dari drone. ya Jadi kan kagak lihat. hello, jadi najet nih kita nih. Jadi gini. Agak capek tengkuknya. Jeruk purut itu gimana? Maksudnya yang ini tah, yang darah kecelakaan terus dikasih jeruk purut gitu terus jadi Enggak. bukan. Sebenarnya enggak. Kayak dia tuh bagian dari pendeta. Terus kepalanya nggak ada. Terus karena entah karena Without apa gitu. head. Oh. Jadi dia pakai dress
outfitnya pendeta tapi tangannya nggak ada. Nah itu tuh ada legendanya sendiri gitu. Kenapa dinamakan Jeruk Purut? Domisilinya Di daerah Jeruk Purut. Wah, Jeruk Purut Jakarta. yang dimaksud ini nama daerah, bukan Jeruk Purut jeruk. bukan dong. Wah. Tadi tuh Pak Harto bilang Indonesia tuh masa kejayaan filmnya di tahun 80-90. Iya benar. Kita waktu itu memproduksi bisa 600-an film. Masuk 600-an judul. Baru judul atau udah film produksi? Udah produksi. Film. Tapi sekarang menurun karena ya minatnya masyarakat udah menurun juga karena saking teknologi berkembang, medsos, terus kita dibanjiri dari film-film luar. Akhirnya kan Itu termasuk miris nggak sih, maksudnya kan seharusnya karena berkembangnya teknologi kita bisa lebih ide kita mengembangkan. harus lebih ini, tapi kayak Itu bisa terjadi kalau misal kita memblok budaya luar, memfilterisasi itu. Masalahnya kan filterisasi di Indonesia nggak kuat kan, jadi kemasukannya gampang. btw Kayak misal Cina atau enggak Korea Utara itu kan blok filterisasinya kuat kan, jadi bener-bener budaya luar tuh nggak mudah masuk ke negara mereka. Jadinya enak kalau misal ada potensi di negara mau dikembangin dan dikonsumsi harus wajib gitu, wajib nonton ini semua atau apa. Jadi karena udah nggak ada tontonan luar masuk ya mereka kan mau tidak mau pasti mengkonsumsi produk yang lokal. bener-bener. Wah, sebenarnya ya aku nggak tahu ya, tapi ngomongin tentang film, aku ternyata membuat salah satu skripsi tentang film juga, tentang bioskop. Nah, Apa? What's your title? mengulik bioskop keliling. Ternyata bioskop keliling itu udah ada dari zaman Jepang guys, dan itu udah masuk propaganda. Dan akhirnya itu yang memperkuat perfilman di Indonesia. Nah, ngomong-ngomongin tentang kenapa tahun 80-an itu Banyak ini produksi. film dan sekarang udah mulai menurun, itu berhubungan tentang sensor juga, sensor di Indonesia tahun 80-an Makin itu, ketat atau makin ketat. Sensor Indonesia tuh tahun segitu tuh ya udah masih yang kayak nggak dibatasi kayak sekarang gitu. Itu juga mungkin seberapa kayak parah sih sensor sekarang? ya darah kecil aja udah di Sensor. maksudnya udah di retroin ininya scene-nya ya nggak sih. Terus Kecil itu membatasi banget nggak sih buat maksudnya visual dan niat-niat tertentu? jadi mengurangi ini nih, kayak mungkin kalau misalnya kayak aku pencipta film juga kan, kamu nih kayak apaan sih gitu. Kayak mengurangi alur cerita jadi jatuhnya kan. Ada waktu itu aku pernah nonton film barat gitu kan yang udah masuk film bioskop Indonesia terus kena sensor gitu. Dipotong kan? Hah? Dipotong. Di blur. Jadi kayak itu bagian dari cerita. Iya, bener-bener. Dengan itu di blur ya itu seperti menghapus scene. Jadi gak masuk karena kan segala sesuatu dalam film itu dibuat ada tujuannya kan. Si gerakan ini untuk menunjukkan ini motifnya adalah ini gitu. Jadi dengan pemotongan, cutting itu ya itu mengurangi makna cerita. Mengurangi penikmatan penonton juga sih di bioskop. Sekecil misalnya kissin ya, mungkin kayak untuk beberapa orang kayak belum terbiasa gitu, tapi untuk teman-teman yang sering dan suka nonton film itu kayak bikin downgrade banget sumpah. Kecil-kecil biasanya di bioskop ada tuh yang udah dipotong-potong kayak tiba-tiba udah menjauh gitu. Reka adegan gini tuh tiba-tiba Udah kayak gitu kan kayak ya. Apa tiba-tiba kok ini gitu kan. langsung kayak mungkin menurut kayak bansi lu nggak jelas gitu ngomongnya. Udah pulang langsung kayak gitu bubar. Terus lagi deket-deket gini gitu ya, mendekat terus tiba-tiba Udah gitu kan nggak jelas. BTW sebenarnya aku kasih tau aja, ini sebenarnya udah 3 pertemuan kan. Pertemuan pertama tuh kita disuruh nonton film India. Sumpah demi Allah. Apa ya, sama sebenarnya. Jadi setelah aku lihat-lihat ada perbandingan gitu setelah kita nonton cuplikan film The Raid 2 itu, yang bener kata Pak Harto, misalnya India tuh terlalu glorify si hero nya tuh nggak pernah tuh nggak mati, tersentuh, untouchable banget ya. Dan itu terlihat sih dari film itu bener-bener yang kayak
itu kan kayak film perang. kecenderungannya. Kalau yang India tuh untouchable tokoh utamanya. Kalau Amerika itu dia akan berdarah-darah, habis-habisan. sangat terseok-seok, tapi nantinya happy ending, berhasil dia. Terus kalau Cina atau mana tadi? Iya, Cina, benar. benar. Kalau Cina pada umumnya digambarkan meninggal. Terakhir Karena meninggal. itu untuk menunjukkan pengorbanan yang telah dia lakukan. sebesar apa perjuangan dia gitu. Kalau Indo? Kalau Indo? Sama nggak sih sama kayak Amerika, ya udah happy ending gitu. Tapi lebih ke kita tuh lebih ini kesaktiannya. Oh iya, kesaktiannya itu. lebih Aku ke nge-hype lagi itu sih. Sakti kita. Boy-boy Jadi kalau tokoh utamanya dijahatin santet. ya santai tuh. Allah Akbar. Segitu. Tadi ngomong gitu aja. Allah Akbar. Deng. Allah Akbar. Hilang. Terus jadi api. Benar. Aku tapi ini out of topic matkul tadi. Tapi nggak sih sebenarnya film-film sekarang apalagi horor ya. Nggak tahu apa karena variasi scriptwriternya yang bukan scriptwriter sih maksudnya. Mau drone. Mau beli Gitu langsung lihat atas drone. tadi aja. Mungkin karena variasi apa sih jalan ceritanya yang kurang Bayangin nyamuk tapi segede itu ya. ya bukan ngisap dan lagi isap nyawa. Mengurangi populasi Indonesia. Aku tuh ngomongin apa? Iya, film horor. Nah, Indonesia. film horor Indonesia itu mungkin kalau teman-teman yang nonton ini pecinta film apalagi horor Indonesia ya, banyak sekarang film horor Indonesia yang ambil cerita dari tweet Twitter. Kayak sekecil Desa Penari itu mungkin pelopor naskah dari Twitter kali ya. So sekarang banyak banget yang Langsung ikut-ikutan semua gitu ya. selalu dari tweet itu. Sebenarnya kayak mungkin ya membawa budaya lokal juga ya. Tapi akhirnya jadi membosankan gitu. Membosankan dan oh ya udah gitu-gitu aja. Yang santet. Atau nggak santet pembunuhan di situ gentayangan. Udah gitu tuh. Closing statement Bisma. Sejauh ini sebenarnya selama matkul tadi kita lebih ngomongin isu dan ngebangkitin kita jadi mahasiswa harus tahu sebenarnya di film Indonesia tuh kayak gini. Kerasin. Sebenarnya film Indonesia tuh akan selalu ada campur tangan dari luar. Kayak The Red sebenarnya bagus, tapi ternyata directornya orang luar negeri guys. Jadi selalu di bawah orang yang lebih berkuasa gitu. Menurutku ya. Itu sih statementku. Ya ada. Kata-kata terakhir. Oke. Kok Jadi kayak gini. serius banget. serius banget ya. Sebagai penerus, sepertinya kita nggak bisa bertingkah cuma sekedar penerus doang, tapi kita juga harus lambat laun mengarah ke pelurus. Jadi nggak cuma meneruskan yang sudah ada, tapi kita berusaha untuk meluruskan sesuatu yang kita punya, kita miliki. Jadi itu dikembangkan lagi, mencari sesuatu yang tidak dilirik gitu ya kalau dalam dunia perfilman. Potensi. Dan juga ini sih paling penting, kita harus lebih menghargai produk lokal. Tapi ya gimana ya, produk luar juga sangat menggugah selera gitu ya. Itu jadi kebimbangan anak-anak zaman sekarang nggak sih? Maksudnya kalau dibilang cinta, pasti banyak anak-anak Indonesia cinta sama Indonesia, cuma Akhirnya untuk nyari yang menunjukkannya itu, berhubung produk lokalnya seperti itu dan masih jauh dari ekspektasi kita yang udah kemasukan budaya-budaya luar dan dilihatkan dengan karya-karya yang luar biasa, dengan teknik pendekatan produksi yang bereman seperti itu dibandingkan dengan budget yang Indonesia segitu, jauh dong otomatis. Jadi kita bimbang juga, kita mau mencintai produk lokal tapi untuk menghabiskan waktu dan melepas penat kita agar bahagia secara instan, pasti kita memilih film luar. mungkin itu perspektif dari penonton kali ya. Penonton tuh akan selalu mencari yang lebih nikmat gitu. Berarti ya kita harus mulai menciptakan film yang bagus. Bener guys. Jadi berhenti jadi penikmat, ayo kita membuat
kita kenikmatan kita sendiri. Lanjut. Itu dipotong aja ya. Masih. Jadi terakhir, seberapa suka kamu ke perfilman? Rating lah 10. 10. Cinta itu kamu sama film. Kenapa nggak masuk perfilman? Kok masuk sejarah? Aku baru tahu ternyata ada PSTF di dunia ini setelah aku masuk sejarah. Tapi kita sama. Aku juga awalnya pengen masuk PSTF, tapi ke blacklist. Gara-gara berwarna. Nggak tahu, mungkin kakelku mungkin di sini punya riwayat apa. Jadi aku nggak bisa masuk, nggak bisa daftar. Wah, Akhirnya masuk SASI. Ya, kita anak perfilman yang tersesat sebenarnya, guys. Jiwa kita tuh perfilman banget ya sih. Tapi sebenarnya kayak aku nanya orang anak-anak PSTF ya. Terus mereka sebenarnya yang dari awal punya hobi nonton film masuk PSTF, mereka tuh kayak akhirnya menyesal karena film tuh nggak seasik itu, karena dulu mungkin perspektifnya beda ya, mereka dulu kan sebagai penikmat, tapi sekarang dia yang produksi gitu, akan jadi menjadi jauh lebih melelahkan, capek ya. Ibaratkan kita pecinta komik terus tiba-tiba jadi penulis komik kan, tiap hari dengan ada deadline kita harus menciptakan komik seberapa deadline-nya gitu kan, terus ini dikerucutkan lagi dengan tema-tema tertentu. Bener. Mungkin akan, jika itu dihadapi setiap hari akan melelahkan gitu. Jadi paling bener ya kita jadi bener penikmat gitu. hobi. Jadi biarkan kita mencintai hobi dan tidak menjadikan hobi itu pekerjaan kita. Tapi aku mau. Tapi sebenarnya aku juga mau. Tapi sebenarnya di posisi kita tuh posisi paling aman gak sih? Iya. Maksudnya kan kita ini anak asing, anak sejarah, kita masih bisa untuk jadi talent, untuk jadi kru tanpa harus yang kayak nyelup banget gitu loh, Menyebur. Jadi kita kebagian sengsara juga, kebagian senangnya juga. Oke. Sukses buat perfilman Indonesia ke depannya. Bye bye. Bye-bye. Yang bener gitu loh. Yang kayak anak seumuranmu gitu loh gayanya, jangan kayak abang-abangan. Thanks for watching. Dadah, subscribe guys. Let's go. Mau kemana kita? Pulang. Ya Allah, Bisma, kamu tahu? Tahu guys, Terus aku apa tunjukkan. Ini aku pakai duit dia. Kalau sendiri emang kok bisa? Wah, titisnya. Sakit. Tapi sekarang udah enggak. Awal-awal pas ini doang sakit. Sekarang udah. Ya udah nanti aja pasti ngapain sekarang. Saya mau lihat anjing. Oke.